Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Aku Mataku. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dari Masjid Galeri Lukisan Kaligrafi Al-Quran Baitur Rahman Bang Raya. Di sore hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur kedatangan seorang yang luar biasa, tamu kita, sahabat kita yang istimewa ini. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Insinyur Ibnu Aziz M. Ars. Selamat sore, Bung Aziz. Selamat sore, Kanda Najib yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah. Sungguh kami berterima kasih Bung Aziz yang telah sudi datang ke sini. Bung Aziz ini adalah tokoh legendaris kami. Bahwasanya beliau ini merancang Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang alhamdulillah sekarang sudah mendunia, Pak Aziz, dengan ada galeri Quran. Nah, Bang Aziz, kami ingin tahu mengapa Anda tertarik untuk merancang Masjid Baitur Rahman ini? Silakan, Bang. Terima kasih, Pak Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saya teringat dengan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wah, rupanya Ustadz juga beliau ini. Kalau ayat dikit-dikit itu tahu. Iya. Yang artinya kira-kira begini, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Nah, jadi berkaitan dengan masjid, sesungguhnya saya telah melihat fenomena masjid-masjid yang telah dibangun oleh masyarakat. Yang saya ketahui, masjid-masjid yang dibangun oleh masyarakat itu rata-rata ya permasalahannya adalah setelah sekian lama dibangun, permasalahan yang timbul itu adalah misalnya arah kiblat yang sudah tidak sejajar, lantas daya tampung masjid yang sudah tidak mencukupi. Selanjutnya adalah tentang ya, secara arsitektur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman seperti itu. Nah, ini fenomena ini hampir ada di setiap daerah seperti itu. Jadi sembarangan tanda petik ya. Ya, Tanpa perencanaan. tanpa perencanaan. Maka saya tanya, siapa yang merancang? Iya. Ya kan? Ya, mereka menjawab rata-rata yang merancang itu adalah bukan tenaga ahli. Yang penting bangun anu dulu. Ya, Pondasi yang dulu. dibangun berdiri gitu Ya. kan. Dan arah kiblat pun tidak dihitung atau diukur berdasarkan teknologi. Ya, pengalaman di masjid ini juga Ya, Baitur Rahman. ya, jadi pada saat itu misalnya ada kiai, ulama besar, misalnya dipanggil, bertanya pada kiai, Pak Kiai ini arah masjidnya kemana? Pak Kiai menentukan ini arahnya, sudah itulah yang menjadi patokan mereka. Jadi kiai itu dianggap patokan. Masjid ini dulu kalau tidak salah 31 derajat. Jadi bukan menghadap ke Mekah, tetapi ke Afrika Selatan. Kan, ya seperti itu. Nah, jadi termasuk Masjid Baitur Rahman. Masjid kita ini juga. Ya, yang sekarang ini sedang kita bangun ini. Iya, iya. Jadi ketika Kanda Najib, ya kan? Iya. Ini kehendak Allah juga nih. Amin ya. Allah mempertemukan Kanda Najib dengan saya gitu kan, Iya. untuk hadir di masjid ini. Ketika disampaikan bahwa ada keinginan untuk bagaimana masjid ini menjadi
lebih baik gitu ya, maka saya memulainya dengan meminta mengukur arah kiblat. Iya, betul. Ya kan? Nah, ternyata pada saat diukur kan arah kiblatnya nih Jauh bergeser ke kanan 21 derajat. 21 bukan 31 ya. Nah, maka Kanda Najib bertanya kepada saya, bagaimana solusinya? Kan begitu. Betul. Maka saya katakan pada saat itu, ya kita rancang baru, bangun baru, bismillah, gitu kan. Ya, saya sempat tidak percaya dulu dengan Pak Ajis ya. Sebagai ketua masjid dan kawan-kawan di sini, itu sudah banyak menghubungi konsultan. Sudah beberapa konsultan, ujung-ujungnya ada digit di belakangnya Pak Ajis. Iya. Iya, ada digit itu yang kita. Nah, itu juga jadi salah satu permasalahan yang saya tanyakan setiap kepada setiap pengurus masjid ya. Iya. Saya bilang, kenapa tidak menggunakan tenaga ahli? Iya. Maka dia jawab, kalau menggunakan tenaga ahli biayanya mahal. Belum terbangun. Dan sudah harus mengeluarkan uang, Iya. paling tidak 5% dah. 3% lah. Ya, 3% dari Iya. nilai bangunannya, Iya. nilai fisik bangunan. Kalau ini rencana tadinya kan 9 miliar Pak Ajis. Iya. Jadi kalau 3% berapa? Besar juga. Nah, jadi atas dasar itulah maka saya berpikir, wah ini saya harus turun tangan. Iya. Kebetulan saya dianugerahi oleh Allah kemampuan, ya kan? Saya S1-nya sipil, S2-nya arsitek, S3 arsitek, dan saya juga berpengalaman di bidang arsitektur, di konsultan gitu ya. Maka saya berniat, ya Allah, berikan aku kekuatan, aku ingin membangun rumahmu. 100 rumahmu selama saya hidup. Amin, amin. Ya kan? Udah berapa sekarang Pak Ajis? Alhamdulillah sudah 40. 40 masjid. Ya, masjid yang sudah dibangun termasuk masjid yang sudah direncanakan tapi belum dibangun. Jadi 40 istana insya Allah di surga. Insya Allah. Maka Allah katakan, ikut satu lagi. kalau kau membangun rumahku, ya kan, maka kau akan kubangunkan rumah juga di surga. Membana masjid dan fidin. Nah, itu juga salah satu motivasi saya. Kenapa saya sampai sini bergerak di bidang pembangunan atau revitalisasi dan pengembangan masjid. Alhamdulillah di mana-mana gitu orang udah tahu gitu kan. Hingga saya sebenarnya kewalahan juga itu, ya kan, menerima pesanan masjid, desain masjid. Jadi dulu Pak Ajis sebenarnya ini kan hanya bermodalkan 13 juta rupiah sisa kas. Iya. Kok Pak Ajis yakin dengan rancangan 9 miliar? Ya. Kira-kira gimana Ya, Pak jadi Ajis? begini. Kebanyakan dari pengurus yang saya temuin gitu kan, kenapa kalian tidak segera renovasi masjid ini atau tidak membangun masjid yang baru yang lebih besar dan lebih bagus gitu kan? Dan mereka rata mengatakan bahwa kami tidak punya cukup uang untuk memulai membangun. Lain dengan Baitur Rahman kayaknya. Ya. Walaupun tidak punya uang. Jadi itu masalahnya. Maka saya katakan, saya ingin memberikan motivasi kepada mereka bahwa sesungguhnya membangun rumah Allah itu, ya kan? Iya. Itu tidak kita sendiri ya yang mencari dana atau mengeluarkan dana, umat, gitu kan? Nah, bagaimana supaya umat ikut bersama-sama kita, ya kan? Maka mulailah membangun, ya, walaupun tidak dengan uang yang cukup. Nah, ini kan dulu pernah dikatakan kita sudah punya uang 300 juta. Ketipu, ketipu yang bagus lah. Ya. Memang saya katakan waktu itu kan, saya ditanya oleh Pak Najib kan, bisa nggak kami membangun dengan dana yang sebesar itu? Saya katakan pada saat itu kan bisa, dan itu lebih dari cukup untuk memulai, bukan untuk menyelesaikan. Iya. Ya kan? Iya. Setelah saya rancangkan dananya kan 9 miliar. 9 miliar ya. Masjid ini. Iya. Kalau dibangun dengan uang 300 juta ya nggak cukup lah. Nggak kan? cukup, betul. Tapi dimulai dengan uang 300 juta. Stimulan. Itu buktinya ternyata saya tertipu kan. Iya. Ternyata cuman pada saat itu uangnya cuma ada 15 juta. 13 juta. 13 juta. Tapi dengan dimulainya peletakan batu pertama, ya kan? Maka donatur segera memberikan respon untuk bersama-sama
membangun rumah Allah ini. Dan sekarang saya kira ini sudah sekitar 8 miliar. ya 8 miliar ya, sudah 80% Iya. secara fisik ya. Kalau fisik struktur udah hampir selesai kan. Ya, jadi kita tinggal menyelesaikan pekerjaan finishing Arsitektur, untuk pekerjaan arsitekturnya. Jadi kita tidak banyak lagi untuk mencari dana gitu ya. Iya, Walaupun ya sekarang tuh ya tetap gitu kan. Karena penyelesaian masjid ini justru pada saat di finishing itu yang tinggi. besar biayanya gitu kan, dan rumit gitu kan. Jadi salah satu motivasi saya kenapa saya sekarang ini tergerak untuk membangun rumah Allah ini, salah satunya itu tadi, bahwa saya ingin meninggalkan Legacy. Iya, cocok itu. ya kan. Jadi jangan sampai kita ini diberi Allah ilmu pengetahuan gitu kan, tapi tidak bermanfaat, ya kan. Setelah kita mati yang kita tinggalkan hanya 3 katanya. Iya. 1, amal jariah, Anak yang soleh. anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, Iya. ya kan. Nah kalau kita punya ilmu tapi tidak dimanfaatkan di jalan Allah, nah sia-sialah kita gitu kan. Jadi ini ilmu yang bermanfaat Insya Allah, langsung termasuk amal jariah Insya Allah Pak Najib, dan kekal sampai hari Insya Allah, akhir ya. Insya Allah. Jadi Pak Ajis, kalau kita lihat kan dengan bermodalkan 13 juta, ya kami pada waktu itu dengan kawan-kawan belum ada komitmen. Tapi dalam perjalanan mulai terkumpul sedikit-sedikit, begitu kita punya uang sekitar 60 juta, kita baru peletakan batu pertama. Dan batu pertama itu ada sekitar uang 100 juta. 2 bulan kemudian kita memulai, memang 300 juta terkumpul Pak Ajis. Ya. Nah, jadi Pak Ajis maksud kita dengan kondisi yang begini, artinya suatu keyakinan, keterbukaan, dan tidak ada kepentingan pribadi, insya Allah, Allah itu akan membantu kita. Nah ini yang kita apresiasi dengan Pak Aziz, sudah banyak 40 masjid yang dibangun. Tentunya gimana sebetulnya sampai sekarang perasaan Pak Aziz melihat perkembangan pembangunan masjid yang sudah direncanakan oleh Pak Aziz itu? Ya, jadi begini Pak Najib. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, membangun masjid itu harus dimulai dengan trust, itu. kepercayaan, Iya. ya kan? Jadi kebanyakan masjid-masjid yang katakanlah ada bermasalah, Iya. tidak selesai gitu ya, itu karena tidak dibangunnya trust, kepercayaan itu. Iya. Jadi kalau kepercayaan itu sudah dibangun, maka masyarakat jemaah itu akan percaya kepada kita, menitipkan katakanlah keyakinannya dengan membantu, Iya. memberikan infak sedekahnya, Iya. bahwa dengan saya berikan ini insya Allah ini akan dibangun. Dan ketika mereka memberikan dan ada buktinya Iya. yang mereka keluarkan untuk kita bangun, maka mereka tidak akan hanya sekali gitu, Iya, berkali-kali. berkali-kali. Nah inilah yang selalu saya berikan keyakinan, kepercayaan kepada seluruh pengurus masjid yang masjidnya saya bantu untuk Ya. merancang dan membangunnya itu. Bangunlah trust itu, Iya. karena kalau trust itu dibangun, maka masjid ini insya Allah walaupun pelan gitu ya, itu akan selesai pada waktunya. Nah kayak Iya, gitu. iya. Jadi ini sudah kita buktikan. Masjid ini kita tidak tidak membayangkan ketika dulu Bongkar pasang. gitu kan. Nah, ketika ini sudah dibangun, kepercayaan itu timbul, Allah datangkan orang yang juga peduli luar biasa terhadap betul. masjid ini, yaitu Ustadz Dari Sulaiman. Sulaiman, Iya. ya kan? Iya. Datang ke sini, dia bertanya, ya kan? Dan dia juga katanya tidak terpikir bahwa nanti di sini akan ada
galeri Al-Quran. Iya betul. Setelah dia melihat galeri Al-Quran yang ada di Gandus, gitu ya, Iya. maka dia terpikir, wah kalau begitu saya bisa juga bikin Al-Quran, tapi Ya. medianya bukan kayu, tapi kanvas melukis gitu Iya, kan. Iya. Dan ketika diskusi dengan kita, Iya. apakah di sini bisa dibangun galeri? Iya. Nah, kita bisa bangun, Merevisi. merubah desain tapi Desain. tidak mengurangi estetikanya, malah menjadi lebih cantik. Iya, iya. Ini anugerah Anugerah betul. luar biasa gitu kan. Iya. Yang masjid tadi kita hanya 3 lantai menjadi 4 lantai. Ada rooftopnya dirubah jadi ruang galeri. Memang Wah, ini. Pak Ajis membangun masjid itu insya Allah selesai. Ya, Tapi Masjid Baitur Rahman ini punya nilai tambah. ya, Nilai tambahnya dengan galeri Al-Quran. Al-Quran. Ini yang pertama loh Iya, di dunia. iya, iya. Yang pakai lukisan Iya, betul, kaligrafi. betul. Yang pertama di dunia. Ya di Palembang nggak ada masjid yang pakai galeri Al-Quran. Di Indonesia juga belum ada. Belum, di Indonesia juga belum ada. Di dunia juga kalau Malah di dunia juga searching belum di ada. Google belum ada Pak Ajis. Iya. Bukan Jadi kita yang kaleng-kaleng pertama. kata orang. Iya, bukan kaleng-kaleng. Kita yang pertama. Iya. Ini luar biasa. Saya berharap masjid ini nanti setelah selesainya secara paripurna ya, Iya. akan menjadi destinasi wisata Iya. religi. Sekarang sudah mulai berdatangan. Dan sekarang sudah mulai orang datang. Saya lihat ada orang dari Bandung datang ke sini, Dari ya kan? Banjarmasin, Dari Banjarmasin, dari Yogyakarta, dari Jogja ya. Dari Lampung. Ini, dan terakhir Bangka. tadi dari Kalimantan ya. Kalimantan Timur. Wah, ini luar biasa. Hanya karena melihat YouTube gitu kan. Iya. Bahwa di situ ada aku mataku, Allah kuasa, Allah makhluk kuasa, tak kuasa. makhluk tak kuasa. Iya. Ini luar biasa. Itu jadi semacam teaching kita. Jadi pemirsa sekalian bahwasanya kedatangan dari Sulaiman itu ketika kita kekurangan dana sekitar 6 miliar. Masjidnya tidak terbengkalai tapi agak perlahan sedikit ya. Jadi ide dari Ustadz Dery, bagaimana kalau dibangun galeri Al-Quran itu 604 halaman. Setiap halaman itu 10 juta untuk infak, tapi nanti ada nama bapak atau nama jamaah dibubuhkan di sebelah tanda tangan dari Sulaiman. Jadi kalau 604 itu berarti 6,4 miliar. Ya. Sekarang alhamdulillah yang sudah ikut sebanyak 500 halaman. Jadi tinggal 1 miliar lagi. Dan kita ini terakhir ini sedang mempersiapkan galeri Al-Quran dan untuk rencananya lift juga Pak ya. Ya, kita pasang lift nanti. Menurut dari pantauan Pak Ajis, apakah ada di Palembang ini masjid yang sudah punya lift? Belum ada. Wah, Ini satu-satunya. betul nggak ngibul gitu. Kalau di sini punya studio Pak Ajis, Ya, apakah Podcast. di podcast di tempat lain ada juga studio? belum ada juga. Jadi termasuk yang pertama. Yang pertama dong. Jadi galeri Al-Quran yang pertama, Heeh. lift yang pertama, Iya. studio juga yang pertama. Iya. Apa kesan Pak Ajis kira-kira? Jadi ini saya tidak bayangkan sebelumnya. Betul. Bahkan termasuk lift, ya kan? Iya, iya. Lift itu ketika kita bangun Al-Quran di atas, maka salah satu cara untuk bisa menaikkan orang ke atas dengan transportasi vertikal itu, dan cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan lift. Ya. Lift itu nanti kita bikin yang transparan, yang pakai dindingnya pakai kaca, Betul. ya kan? Hmm. Hingga orang naik ke atas juga bisa menikmati pemandangan di sekitarnya. Nah, jadi itu seperti itu. Lantas adanya podcast ini tentu sangat membantu pengurus ya dalam mensiarkan baik itu visi misi pembangunan masjid ini termasuk syiar agama. Nah, ini luar biasa. Jadi sejak awal Pak Ajis, teman-teman di sini kita sepakat bahwa kita tidak boleh minta dan mengajukan proposal. Jadi kami dari awal tidak pernah, Ya. walaupun ada proposal, tidak Ya. pernah kami mengajukan. Mungkin ada 1-2 orang minta, tapi itu juga tidak berhasil. Ya. Kita mulai dari WA, terakhir ketika Ustadz Dery, kita dengan WA itu mencapai hampir 5 miliar Pak. Ya. Ya. Ketika Ustadz Dery hadir, kita sudah masuk medsos yang lebih luas dengan Instagram dan YouTube dan termasuk juga di Facebook.
Alhamdulillah sekarang bersama Ustadz Dery yang fase kedua, 80% dari luar Palembang, Ya. dari mancanegara juga Ya. banyak. Ya. Dari hampir dari kota-kota besar Ya. di Indonesia. Ya. Jadi kira-kira Pak Ajis kami tentunya berterima kasih ya sudah menyiapkan rancangan. Kalau dulu awalnya itu kami harus mencari uang 200 juta. Oke lah kalau ada diskon mungkin sekitar 100 juta. Udah banyak konsultan yang datang, tapi kita ini syukurlah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Amin. bagi Pak Aziz Amin. dan juga keberkahan dalam menggapai ridha Allah. Ya, Amin. kira-kira pada pemirsa nantinya silahkan kalau ada donasi infak ke Masjid Baitur Rahman Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 77 4-nya 6 kali 91 atau 77 2-nya 6 kali 98. Terima kasih Pak Ajis. Kesan terakhir Pak Ajis sebagai penutup ini. Pemirsa yang saya hormati, saya ingin menderma baktikan diri saya atau mewakafkan diri saya ini di jalan Allah dengan cara membantu masyarakat membangun rumah Allah, membangun masjid ini. Jadi bagi para pemirsa juga yang ingin membangun rumah Allah, merenovasi, merevitalisasi, insya Allah akan saya bantu free tanpa biaya. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa Aku Mataku. Allah kuasa, makhluk tak kuasa bekerja sama dengan TV Sumsel.com. Jika Anda mungkin dalam kesempatan ini tidak bisa berdonasi secara fisik, silakan like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum Pak Aziz. Baik, makasih. Minum. Ini gelasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.